Perkenalkan, nama saya Vincentius Sukindo dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kuantum pada fisika. Apa itu teori kuantum? Teori kuantum adalah cabang ilmu fisika yang dapat menjelaskan bagaimana benda-benda sangat kecil, seperti atom dan partikel subatom, berperilaku di dunia yang sangat kecil ini. Aturan yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti hukum fisika Newton tidak berlaku lagi. Ada pula teori kuantum menjelaskan perilaku partikel mikroskopik seperti atom dan elektron yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika klasik. Dalam dunia kuantum, partikel memiliki sifat ganda, yaitu sebagai partikel dan gelombang. Selain itu, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum suatu partikel secara bersamaan dengan pasti. Hal ini sangat berbeda dengan fisika klasik yang berlaku pada benda-benda besar, di mana posisi dan gerak partikel bisa diprediksi dengan akurat. Teori kuantum juga melibatkan konsep-konsep seperti superposisi dan keterikatan kuantum yang menunjukkan sifat aneh dan unik dari dunia mikroskopik. Kuantum berasal dari bahasa Latin quantum, yang mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Fisika kuantum adalah studi tentang perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan tingkat mikroskopis hingga yang lebih kecil lagi. Dalam penelitian fisika kuantum, peneliti tidak dapat melihat objek yang diteliti. Peneliti hanya merasakan objek melalui ukuran-ukuran tertentu yang terdeteksi. Fisika kuantum lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan fisika klasik. Karena itulah fisika kuantum tidak dipelajari di sekolah karena lebih berfokus pada konsep dan perumusan matematis. Teori fisika kuantum. Yang pertama, munculnya teori kuantum akibat adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Berikut ini beberapa teori dari para ahli tentang fisika kuantum, yaitu kedua, seluruh benda yang berada di alam semesta merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Seluruh benda yang dapat terlihat merupakan energi yang bergetar. Fenomena tersebut menyebabkan benda-benda seolah nyata padahal sebenarnya tidak. Yang ketiga, benda yang berada di dalam semesta berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Keempat, ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata adalah ilusi semata. Yang kelima, ilmuwan fisika kuantum membuktikan bahwa suatu benda dapat berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Keenam, ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum. Yang ketujuh, teori Bacentry-Simmer mengatakan bahwa tubuh bisa mati namun kesadaran akan abadi. Artinya kematian kesadaran sama sekali tidak ada. Konsep utama teori kuantum. Yang pertama, kuantum energi. Yang kedua, dualitas gelombang partikel. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang keempat, superposisi. Yang kelima adalah entanglement. Apa itu kuantisasi energi? Contoh kuantisasi energi dapat ditemukan dalam fenomena seperti atom hidrogen. Berikut penjelasan singkat tentang bagaimana kuantisasi energi bekerja dalam sistem ini. Atom hidrogen. Dalam atom hidrogen, elektron mengorbit inti atom pada tingkat energi tertentu. Namun elektron hanya bisa berada pada tingkat energi yang berpisah secara diskrit, bukan sembarangan. Ini berarti elektron yang hanya bisa memiliki energi dalam jumlah tertentu yang disebut kuanta. Level energi elektron. Setiap tingkat energi ini dapat dihitung menggunakan model Bohr, di mana energi elektron yang mengorbit inti hanya bisa memiliki nilai tertentu yang lebih rendah jika lebih dekat dengan inti dan lebih tinggi jika semakin jauh. Transisi elektron. Ketika elektron yang bergetar dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah.
Energi dilepaskan dalam bentuk foton. Energi foton yang dipancarkan ini juga merupakan kuanta energi, dan panjang gelombangnya terkait langsung dengan perbedaan energi antara dua tingkat tersebut. Contoh penerapan teori kuantum yang pertama, semikonduktor dan transistor dasar teknologi elektronik modern. Yang kedua, komputer kuantum, komputer yang jauh lebih cepat daripada komputer biasa. Yang ketiga, kriptografi kuantum, atau keamanan data yang sangat tinggi menggunakan prinsip kuantum. Apa itu komputer kuantum? Penerapan teori kuantum pada komputer kuantum melibatkan prinsip-prinsip dasar fisika kuantum, seperti superposisi dan keterikatan atau entanglement. Dalam komputer kuantum, informasi tidak hanya disimpan dalam keadaan 0 atau 1 seperti pada komputer klasik, tetapi dalam superposisi, di mana qubit bisa berada dalam kombinasi keduanya secara bersamaan. Hal ini memungkinkan komputer kuantum untuk memproses banyak kemungkinan sekaligus, yang dapat mempercepat pemecahan masalah kompleks yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Selain itu, keterikatan kuantum memungkinkan qubit untuk saling mempengaruhi meskipun terpisah jarak jauh, meningkatkan efisiensi dalam perhitungan paralel. Adapun rumus fisika kuantum, berdasarkan penemuan dari Max Planck, diketahui bahwa tiap elemen energi atau E berbanding lurus dengan frekuensinya secara matematis. Rumus yang digunakan yaitu E sama dengan H per V, atau energi sama dengan konstanta Planck kali frekuensi radiasi. Ada juga berdasarkan penemuan efek fotolistrik oleh Albert Einstein menjelaskan jika cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Hal ini berarti jika frekuensi tinggi, maka setiap foton memiliki energi yang tinggi juga sehingga mampu melepaskan elektron atau James A-Brody. Hal tersebut menyebabkan arus meningkat yang secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan H per V atau I sama dengan C per lambda. C di sini sebagai kecepatan cahaya dalam vakum. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah teori kuantum adalah cabang fisika yang menjelaskan perilaku partikel-partikel subatomik seperti elektron dan foton yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum fisika klasik. Dalam teori ini, sifat-sifat partikel tidak selalu pasti, melainkan probabilistik, dan mereka dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Konsep yang dikenal sebagai superposisi. Teori ini juga memperkatakan ide ketidakpastian, yang menyatakan bahwa posisi dan momentum partikel tidak bisa diketahui secara bersamaan dengan presisi, tak terbatas. Teori kuantum telah membawa banyak penemuan penting dan teknologi modern seperti komputer kuantum dan pemrosesan informasi kuantum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.